Pagi Bu. Pagi Bu. Untuk belajar agama Hindu, diharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya? Sehat toh, anak-anak? Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita awali dulu dengan doa. Ibu akan tunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi untuk doa, Ibu akan tunjuk Aldin untuk memimpin doa belajar pada hari ini. Untuk waktu dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar agama, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Diucapkan kepada Aldin kita belajar pada pagi hari ini. Untuk lebih semangat lagi, mari menyanyikan lagu nasional agar anak-anak lebih semangat untuk belajar di musim pandemi seperti ini. Dan untuk membangkitkan jiwa nasionalis kalian, jadi Ibu tunjuk Juliantika untuk memandu menyanyikan salah satu lagu nasional. Itu waktu dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nyanyi mulai. 1, 2, 3. Pancasila. Aku pendukungmu, patriot masih sedih untukmu. Pancasila rakyat mau beri ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih diucapkan kepada Cili yang sudah memandu teman-temannya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, anak-anak, sudah siapkah anak-anak untuk belajar pada pagi hari ini? Ya Bu. Jadi kalau sudah siap, berarti anak-anak sudah mempersiapkan alat tulis menulis dan sudah melihat atau menyimak video yang Ibu kirimkan lewat WA group ya. Tapi sudah toh? Sudah ya? Ya Bu. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi, semua siswa hadir ini? Coba Cili Antika hadir ya. Devia hadir? Hadir Bu. Cantika? Ya, berarti hadir semua ya. Anak-anak, berarti kalian semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kelihatan materinya
Belum ya? Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi, materi pada hari ini yang Ibu jelaskan yaitu mengenai asta Aishwarya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian asta Aishwarya, yang kedua menyebutkan bagian-bagian asta Aishwarya, yang ketiga menguraikan contoh-contoh asta Aishwarya. Nah, anak-anak, silakan anak-anak untuk mengamati. Jadi anak-anak silahkan mengamati gambar. Jadi di sini Ibu berikan 2 gambar. Gambar yang pertama. Gambar apa ini anak-anak? Gambar gunung meletus. Hah? Gunung meletus. Ya, gambar gunung meletus. Ibu sajikan lagi gambar yang kedua. Nah, gambar apa ini anak-anak? Longsor. Gambar apa? Kris? Gempa bumi. Gempa bumi. Gambar gempa bumi. Jadi ini jalan yang begitu kokoh tetapi runtuh akibat adanya gempa bumi. Gempa bumi. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjut dari gambar 1 dan gambar 2, apakah yang kalian dapatkan dari gambar kedua gambar ini? Gambar 1 dan gambar 2. Coba pilih. Pertama Yatra Kamawasa Yitwa. Gambar yang pertama menyatakan gambar Yatra Kama Wasaitua. Apa yang lainnya? Sri Cahyani, ayo. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang anak-anak dapatkan dengan mengamati 2 gambar yang Ibu sudah sajikan? Anak-anak, coba perhatikan. Yang gambar Yatra adalah Kamawasa. gambar gunung meletus yang anak-anak sudah jelaskan tadi. Gambar yang kedua adalah gambar di mana runtuhnya jalan diakibatkan karena gempa bumi. Ibu mau bertanya sama anak-anak, kedua hal ini atau kedua kejadian ini terjadi karena apakah? Bagaimana Cantika? Karena Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Iya, jadi tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Cantika dulu. Nah, jadi kedua ilustrasi gambar yang Ibu berikan ini terjadi karena kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari gambar ini bisa mencari tujuan yang pertama, yaitu pengertian dari asta Aishwarya. Nah, dari sini bisa kalian, bisa anak-anak untuk menjelaskan pengertian asta Aishwarya. Pengertian asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata asta dan Aishwarya. Asta yang arti 8 dan Aishwarya yang artinya kemahakuasaan. Nah, jadi ini kemahakuasaan. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini atau di alam semesta ini itu diakibatkan karena dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi asta Aishwarya memiliki
dapat digambarkan sebagai kemahakuasaan Tuhan sebagai Padma Astadala. Teratai berdaun 8 digunakan untuk menyebutkan pada arah mata angin yang apa anak-anak? Yang dewa penguasa. Dapat dewa penguasa. 8 kotak Padma ini melambangkan keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Nah, seperti apakah Padma Astadala ini, teratai berdaun 8 ini? Nah, jadi seperti ini anak-anak gambarnya. Jadi 8 kemahakuasaan Tuhan atau yang disebut dengan Asta Aishwarya sama juga pengertiannya dengan Padma Astadala, di mana Tuhan di sini sudah sebagai dewa yang menguasai penjuru mata angin. Sampai di sana sudah bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa, Bu. Ibu lanjutkan lagi. Nah, Ibu kasih gambar lagi anak-anak. Gambar yang pertama gambar apa? Gambar atom. Ya, gambar atom. Yang gambar 2 ini? Gambar kapas. Kapas. Benar sekali. Silakan amati dulu. Ini yang gambar pertama adalah atom. Gambar yang kedua adalah kapas. Nah, gambar ketiga, gambar apa ini anak-anak? Tata surya. Gambar tata surya. Nah, yang ini Gambar banjir. gambar banjir. Nah, dari 4 gambar yang sudah ditayangkan ini, apakah anak-anak bisa memberikan pendapatnya untuk gambar 1, 2, 3, dan 4? Silakan siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kapas lagi. Nah, dari gambar yang tadi anak-anak, 4 gambar yang tadi, gambar yang pertama yaitu gambar atom. Yang kedua gambar kapas. Dan yang ketiga Tata surya. gambar tata surya, dan yang terakhir adalah gambar Banjir. banjir. Nah, dari sana anak-anak bisa kalian dapatkan sifat-sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi atau Tuhan yang disebut sebagai Asta Aishwarya. Gambar yang pertama tadi atom, berarti sifat Tuhan yang sangat halus, bagaikan atom, yang disebut dengan anima. Jadi ada juga cara lain kemahakuasaan Tuhan anima atau kemahakuasaan Tuhan yang sifatnya halus, susah untuk dilihat dengan mata biasa, akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Seperti halnya nanti anak-anak juga bisa praktekkan di rumah. Silahkan ambil gula, dicampur atau dilarutkan di dalam air. Gula. Bentuk gula itu sudah tidak ada. Namun kita bisa merasakan keberadaan gula tersebut dengan cara merasakannya, meminum campuran larutan antara gula dengan air tersebut. Begitu pula sifat kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan anima.
Jadi Tuhan itu sangat halus, manusia tidak bisa untuk melihat keberadaannya, namun kita bisa merasakannya. Bagian yang kedua, lagima. Aldin, coba lagima. Apa maksud dari lagima? Lagima berasal dari kata lagu yang artinya ringan. Lagima berarti sifatnya yang amat ringan, lebih ringan dari eter dalam unsur Pancamahabhuta. Dari ringan. Lagima berarti sifatnya yang amat ringan, lebih ringan dari eter, yang termasuk adalah unsur Pancamahabhuta, di mana unsur Pancamahabhuta ini adalah pembentuk dari buana agung dan buana alus. Jadi lagima ini sangat ringan. Nah, contohnya seperti tadi, apa anak-anak? Kapas sangat ringan sehingga anak-anak tidak bisa merasakan keringanannya. Yang ketiga, mahima. Cahyani, silakan, apa yang maksud dengan mahima, Cahyani? Dengan mahima. Mahima artinya tidak ada tempat yang kosong atau hampa baginya. Semua tempat di alam semesta ini dipenuhi olehnya. Ya, jadi mahima yang berarti Tuhan itu maha besar. Tidak ada tempat yang kosong oleh beliau. Semua ruang alam semesta ini dipenuhi oleh beliau. Contohnya, matahari yang mampu memberikan sinarnya kepada alam semesta ini tanpa memilih-milih. Tidak sama Sri Suryani, tidak dikasih sinar matahari. Oh, kalau sama Aldin baru dikasih sinar matahari. Tidak seperti itu. Jadi, itulah kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan mahima, maha besar, di mana tidak ada tempat kosong baginya atau bagi Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, prapti. Prapti berasal dari prapta yang artinya tercapai. Prapti, segala tempat tercapai olehnya. Tercapai olehnya kemana ia hendak pergi, di sana ia telah ada. Jadi inilah kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan prapti. Jadi tidak seperti manusia biasa yang masih membutuhkan kendaraan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, yaitu Prakamya. Prakamya berasal dari kata prakama yang berarti Segala terjadi. ya, jadi segala kehendaknya selalu terlaksana atau terjadi. Bagian yang keenam, isi tua. Cili, apa yang maksud dengan isi tua, Cili Antika? Isi tua berasal dari kata Isa yang berarti raja. Isi tua berarti merajai segala-galanya dalam segala hal paling utama. Ya, jadi isi tua berasal dari kata Isa yang berarti raja. Jadi isi tua itu merajai segala-galanya dalam hal paling utama. Yang ketujuh, wasitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut wasitwa berarti menguasai dan mengatasi. Jadi paling berkuasa. Seperti halnya banjir. Beliau menguasai apa yang akan terjadi. Tetapi beliau juga bisa mengatasi kapan akan berakhirnya banjir tersebut atau bencana alam tersebut atau sebaliknya. Itulah sifat Tuhan yang disebut dengan wasitwa. Jadi
dan mengatasi. Nah, bagian asal suara yang terakhir yaitu yatra kama berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan jadi apa yang menjadi kehendak dari Sang Yang Widi atau Tuhan, itulah yang akan terjadi di alam semesta ini atau di Buana Agung dan Buana Alit ini. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti, nah, Ibu berikan waktu kalian literasi, silahkan mengingat, membaca kembali materi yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau sudah, nah perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Gambar atom. Iya, gambar atom anak-anak ya. Nah, gambar atom ini termasuk kalau dihubungkan di dalam bagian-bagian Astaiswarya masuk kemana anak-anak? Ke bagian mana? Anima. Ya, 4 kali. Jadi atom ini adalah contoh satukan anima, yaitu kemahakuasaan Tuhan yang sangat halus. Nah, gambar yang kedua anak-anak, silakan perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Gambar Gambar satu. Silakan anak-anak berikan pendapatnya. Gambar papas ini termasuk di lagi yaitu sifat penampakan Tuhan yang sangat ringan, amat ringan. Nah, yang ini gambar apa ini anak-anak? Gambar matahari. Ya, gambar matahari, di mana gambar matahari ini sinarnya mampu menyinari seluruh alam semesta. Contoh dari kemahakuasaan Tuhan yang disebut apa? Mahima. Ya, Mahima. Gambar yang terakhir. Gambar apakah ini? Longsor. Ya, gambar longsor anak-anak. Jadi gambar longsor ini jika dikaitkan dengan Asta Aishwarya atau bagian-bagian Asta Aishwarya, dia masuk ke bagian mana anak-anak? Ya, tepat sekali. Jadi yatra kamawasaitwa di mana kemahakuasaan Tuhan segala kehendaknya dan kodratnya pasti akan terjadi. Manusia tidak akan bisa untuk menentang atau menghalangi, jangan terjadi longsor, tidak bisa. Kalau sudah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak jelas? Tidak, Bu. Nah, berarti sudah jelas ya? Ya, Bu. Berarti kalau sudah jelas, anak-anak bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siliantika, ayo.
Dengan belajar dengan ini kita lebih mengetahui tentang kekuasaan Tuhan. Ya, jadi dengan belajar pembahasan ini kita bisa mengetahui kemahakuasaan Tuhan, di mana secara khususnya yaitu Asta Aishwarya. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Bagian-bagian Asta Aishwarya ada yang pertama anima. Kedua lagima. Yang ketiga mahima. Yang keempat Prabhati. Yang kelima Rasamya. Yang keenam isi tua. Yang ketujuh dan yang terakhir ke-8 yatra kamawa. Nah, begitulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Jadi nanti untuk tugas mandiri perorangan Ibu akan kirimkan lembar kerjanya melalui WA group. Jadi silakan nanti dijawab. Setelah dijawab, kalian kirimkan kembali kepada atau kirimkan kembali di grup WA-nya. Tugas kelompok Di pribadi, Bu. Jadi di sini kalian boleh berkelompok hanya 2 orang saja. Namun tugas kelompok ini kan istilahnya bertemu dengan teman secara langsung. Jangan sampai lalai tidak mendengarkan atau tidak mengikuti protokol kesehatan. Ingat, mengikuti protokol kesehatan, entah itu pakai masker, mencuci tangan. Jadi tolong itu diingat ya. Tugas kelompok Portofolio dengan mengamati buatlah portofolio dengan mengamati lingkungan di sekitar tempat tinggal tentang kemahakuasaan Tuhan dalam bentuk Asta Aishwarya. Tadi itu portofolio, Bu. Ya. Jadi seperti ini anak-anak. Buat catatan. Jadi di sana ada Asta Aishwarya. Yang pertama misalnya anima. Contoh nyata dalam kehidupan anak-anak yang bisa lihat di lingkungan tempat tinggal seperti apa? Jadi itu dicatat, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, terima kasih. Kalian sudah semangat untuk belajar. Untuk minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai sloka yang terdapat di dalam Asta Aishwarya. Silakan anak-anak mencari dan membaca di rumah mengenai sloka-sloka yang terdapat di dalam Asta Aishwarya atau yang berkaitan dengan Asta Aishwarya.
Untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita tutup dengan mengucapkan Parama Santi yang dipimpin oleh Cili. Silakan. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Jangan lupa untuk belajar ya anak-anak ya. Sampai bertemu minggu depan. Ya.